الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita hormati Bapak Imam Masjid Agung Nurul Iman. Kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman dan jajarannya. Kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah zuhur yang berbahagia. Pertama dan terutama sekali, mari kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini Allah berikan kita kesempatan sehingga bisa kita melaksanakan kewajiban kita pada siang ini, yakni melaksanakan zuhur berjemaah. Semoga dengan kehadiran kita masjid ini, semoga ibadah kita, salat zuhur kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam hendaknya selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, saudara jemaah zuhur yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini kita akan bicara tentang mengambil pelajaran dari lebah. Kalau di Minang namanya labah. Labah yang menghasilkan madu. Semua yang Allah ciptakan di jagat raya ini, Bapak Saudara, tidak ada yang sia-sia. Mulai dari nan ketek sampai nan gadang, dari yang nampak maupun yang tidak tampak, semuanya itu tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Semuanya memberikan pelajaran. Termasuk lebah yang akan kita sebutkan nanti. Lebah ini salah satu binatang yang bisa kita jadikan contoh. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan secara bil makna karena selain Imam Baihaqi juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain dengan lafaz yang berbeda, maksudnya sama. Itulah disebut dengan hadis bil makna. Lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda? Apa kata Rasulullah? Mithlul mu'minina mithlun nahli. Perumpamaan orang beriman itu adalah seperti lebah. Dalam hal apa kita sama dengan lebah itu, dan apa yang kita contoh dari lebah tersebut? Kata Rasulullah, in akalat thayyibah. Ini yang pertama. Apabila lebah makan, maka dia makan yang baik. Dia suka makan yang baik dan berada di tempat yang bersih. Lebah berbanding terbalik dengan langau hijau. Kalau langau hijau itu berada di tampek nan kumuh, nan kotor, tampek nan sampah. Itu langau hijau banyak suka makan kotoran. Apakah kotoran manusia, kotoran binatang, pokok nan kumuh-kumuh. Sementara lebah ini dia suka pada yang bersih. Maka ada prinsipnya, kalau lebah walaupun berada di tempat yang kotor, tapi dia tetap mencari dan memakan yang bersih. Kalau sebaliknya, kalau langau hijau walaupun berada di tampek nan barasih, tapi tetap mencari nan kumuh, karena yang dimakannya tetap nan kumuh. Berarti dia berbanding terbalik. Bapak, Ibu jemaah zuhur yang berbahagia,
Yang mana lebah ini dia makan saripati bunga. Ketika dia makan saripati bunga, apakah dia menghabiskan, tidak memberi manfaat pada bunga, memberi manfaat, membantu penyerbukan bunga. Setelah dimakannya saripatinya, bunga melakukan penyerbukan dan bisa dia menjadi buah. Maka dia memberi manfaat. Apa pelajaran bagi kita? Kalau kita orang beriman ini Bapak Saudara, hendaknya kita menjadi manusia yang memakan yang halal dan baik. Laba saja syukur nan elok nan barasi. Masuk awak manusia ndak syukur nan elok nan barasi. Kenapa demikian? Allah sendiri juga nyuruh dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, kulu makanlah mimma fil ardi, apa saja yang berada di bumi, halalan thayyibah, yang baik, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Bah langkah-langkah setan ini diantaranya Bapak Saudara, sabananya secalonan nuriawa, awak lah tahu ko halal, lah tahu ko baik, baik untuk diri awak, fisik awak maupun jasmani awak. Tapi setan ko bujuk awak, banyak bujuknya. Nan halal awak makan, yang halal awak minum, yang baik awak makan dan minum. Nan haram pun ajak di setan memakannya. Nan halal dibaik, nan haram dibaik. Hati gote, halal hantam terus. Padahal kita disuruh oleh agama memakan yang halal dan baik. Hadirin yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang beriman, kalau kita rangkul lebih runcing lagi, orang beriman itu tidak mau memakan harta yang haram, tidak mau memakan harta yang dicuri, tidak mau melakukan pencurian, tidak mau memakan harta yang dikorupsi, melakukan penyelewengan dan lain sebagainya. Karena orang beriman tidak mau berada dalam perbuatan dosa. Maka tirulah lebah tadi, tidak mau dia tercampur dengan perbuatan dosa. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua, bagaimana sifat lebah dan karakter lebah yang diajarkan dan bagaimana sikapnya. Yang kedua adalah in wada'at thayyibah. Apabila dia mengeluarkan sesuatu, maka dia mengeluarkan yang baik. Coba kita lihat lebah, ketika dia mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkannya itu baik. Apa itu? Madu. Madu ini memberi manfaat bagi manusia, untuk kesehatan, untuk obat bermanfaat. Lebah adalah salah satu binatang yang produktif. Maka kita manusia menjadi pelajaran bagi kita lebah ini. Jadilah manusia yang banyak menebarkan kebaikan. Kalau bicara kita kebaikan, orang dengar, tidak fitnah sana sini dan lain sebagainya, membawa kebaikan. Jadi orang beriman itu adalah produktif dengan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Kata Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain, apa yang dimaksud dengan sembah Tuhan itu? Tauhidkan Allah, jangan disyirikkan. Waf'alul khaira, dan hendaklah kalian berbuat baik, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapat kemenangan. Jadi orang beriman setelah sembahyang, setelah sujud, setelah rukuk, perintahnya adalah melakukan perbuatan yang baik. Ketika dia punya lidah, lidahnya mengeluarkan kebaikan. Ketika dia punya perbuatan, tindakan, tindakannya mengeluarkan kebaikan, kemaslahatan bagi orang banyak.
ketika dia berfatwa, fatwanya membawa kebaikan bagi banyak orang, tidak pribadinya, mengeluarkan manfaat. Ketika jadi ulama, ulama penenang hati umat. Ketika jadi pemimpin, pemimpin yang melindungi, mengayomi. Jadi apa yang ada padanya membawa kebaikan bagi banyak orang. Apalagi sebentar lagi Bapak Saudara, kita akan memilih pemimpin. Maka pilihlah pemimpin di antara pemimpin yang ada itu, pemimpin yang paling banyak membawa kebaikan bagi Indonesia, khususnya umat Islam. Kiranya pemimpin yang ada kok belum banyak nampak kebaikannya. Mana lagi yang kita pilih? Pilihlah di antara pemimpin itu mana yang lebih sedikit mudaratnya. Pilih dia. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, apa yang kita contoh dari lebah ini? In waqa'at, apabila dia hinggap ila nu'i, kepada syajari, kepada dahan, lam taksirhu, tidak patah. Jadi lebah ini ketika hinggap di dahan kayu, kayu pun tidak patah. Apa pelajaran bagi kita? Dimanapun awak berada, bumi dipijak, langit dijunjung, dimanapun berada, hendaknya kehadiran awak pun tidak merusak. Hadir di rumah tangga, jangan antar wana juamaknya wak putuan silaturahminya. Hadir di masyarakat, orang sabalunyo damai dengan hadir awak bacakak orang kok dapet ndak mau itu, ndak merusak. Jadi kehadiran kita membawa manfaat, bukan memutuskan silaturahmi, tapi sebaliknya menghubungkan silaturahmi. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu hendaknya lebah ini, ada 3 poin yang kita sebutkan tadi, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.